Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu jadilah kunci pintu kebaikan. Ikhwana fiddin azakumullah, pintu kebaikan banyak sekali, tapi kadang-kadang pintu-pintu kebaikan itu tertutup, tidak terbuka. Maka kita dianjurkan menjadi pembukanya. Kita dianjurkan menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya. Ikhwan fillah azakumullah, hadis ini memiliki sababul wurud. Sababul wurud itu adalah sebab terucapnya perkataan ini. Kalau Al-Quran itu memiliki sababul nuzul, sebab turunnya, karena Al-Quran dari Allah. Jadi ayat-ayat Quran turun itu ada sebabnya biasanya. Nah, hadits Rasul, ketika Nabi mengucapkan sebuah perkataan, itu biasanya ada sebabnya. Sebab daripada perkataan Nabi ini adalah apa yang disampaikan oleh Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr, semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan, suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, inni ubda'u bi fahmilni. Dia mengatakan, aku ini tiba-tiba mati kendaraan yang biasa aku tunggangi, sehingga aku tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin berjihad. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, berilah aku tunggangan agar aku bisa mengikuti jihad fisabilillah. Jadi orang dulu itu yang tidak punya kendaraan tetap mendaftar sebagai tentara fisabilillah. Dan Rasulullah SAW akan menyediakan orang-orang yang berjihad, yaitu kendaraan mereka, meskipun mereka tidak punya kendaraan. Tetapi pada saat itu tidak ada satu kendaraan pun yang bisa diberikan oleh Nabi kepada orang ini. Lalu tiba-tiba ada orang lain mengatakan, ana adulluhu ala man yahmilu. Jadi tadi ada orang datang kepada Nabi, ingin ikut perang di jalan Allah, tapi nggak punya kendaraan, lalu minta kepada Nabi, wahai Nabi, kasih aku kendaraan supaya aku bisa berangkat. Lalu Nabi SAW terdiam, dan Rasulullah tidak punya kendaraan untuk orang ini. Tiba-tiba datang orang ketiga, dia mengatakan, saya akan tunjukkan kamu orang yang bisa ngasih kamu kendaraan supaya kamu bisa ikut jihad.
Lalu kemudian Rasulullah ketika mendengar ada orang mengatakan demikian, terucaplah sabda beliau, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelaku kebaikan itu. Lihat bagaimana orang yang tadinya minta diberikan fasilitas agar bisa ikut jihad fisabilillah, lalu Nabi tidak punya saat itu, lalu ada orang lain hanya memberikan petunjuk. Oh, di sana ada orang yang tajir misalnya, dia ini punya kelebihan harta, dia akan ngasih kamu kendaraan supaya kamu tetap berangkat jihad fisabilillah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa saja yang memberikan petunjuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya. Apa artinya? Yang menunjukkan tadi meskipun tidak ngapa-ngapain, akan mendapatkan pahala orang yang berangkat jihad meskipun tidak jihad. Kenapa demikian? Karena dialah yang menyebabkan terjadinya jihad orang yang ingin berjihad tadi. Andaikan dia tidak tunjukkan, maka dia tidak berjihad. Tapi karena ditunjukkan ada orang yang bisa menolong, maka dia akan berangkat dengan pertolongan orang lain, dan terjadinya jihad ini karena sebab ada petunjuk tadi. Ikhwan Nabiddin azakumullah. Hadis ini termasuk dikategorikan dalam istilah jawami'ul kalim, perkataan Nabi yang singkat tapi penuh makna. Dan memang Rasulullah SAW diberikan kelebihan oleh Allah. Kata Nabi sendiri, wa u'titu jawami'al kalim, aku diberikan kelebihan oleh Allah jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas namun maknanya, bobotnya, kemudian faedahnya luar biasa banyaknya. Itu Nabi, ya. Jadi kalau berbicara satu patah dua kata, ya, satu kata dua kata, tapi maknanya bisa luar biasa. Tidak ada kalimat-kalimat Nabi yang kosong dari faedah. Tidak ada kalimat-kalimat yang terucap dari Nabi Muhammad SAW yang tidak punya makna. Lihat bagaimana kalau kita mau bukti hal ini, ikhwan. Kita bisa membaca sebuah kitab yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini adalah kitab penjelasan hadis-hadis Bukhari. Di sana dijelaskan sabdanya Nabi itu per kata, ya. Satu kata maknanya begini, kata berikutnya maknanya begini, dan seterusnya. Jadi ini membuktikan benar Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan oleh Allah, mampu mengeluarkan kata-kata yang sedikit ringkas, ya, tapi dia lugas, penuh makna, bermanfaat, dan bisa diambil ibrah yang sangat banyak sekali. Ikhwan Nabiddin azakumullah, berbeda dengan kita, ya, kebalikannya. Kalau Nabi kalamnya sedikit tapi maknanya banyak, kita kalamnya banyak, nggak ada maknanya, ya, ngomong diulang-ulang begitu tapi nol faedahnya. Itu kita kebanyakan, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya bukan berarti kemudian semua kalamnya Nabi itu semuanya ringkas, tidak. Tapi dominannya begitu. Karena ternyata ada kalam-kalam Nabi yang sifatnya itu mufassal, luas, kadang-kadang kalamnya itu panjang. Itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kondisinya perlu panjang lebar, kebutuhannya perlu dijelaskan secara gamblang, maka Rasulullah kadang-kadang bicaranya panjang. Contohnya adalah perkataan yang panjang dari Nabi
ketika Rasulullah membahas tentang kondisi roh setelah kematian. Itu Rasulullah lama sekali bercerita. Diceritakan satu persatu, rohnya orang kafir, orang mukmin begini, keluarnya begini. Kemudian rohnya orang mukmin begini. Kemudian nanti begini, terus panjang lebar. Ini contoh. Contoh yang lain, Rasulullah pernah menceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa kemana? Mi'raj kemana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Kalau Mi'raj naik. Kalau Isra itu jalan, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah menceritakan dengan detail satu persatu, naik ke langit pertama, ketemu Nabi ini, langit kedua ketemu Nabi ini, langit ketiga ketemu Nabi ini, terus. Bahkan Allah memperlihatkan kepada dia neraka. Disebutkan satu persatu. Ada orang yang berzina, diadab begini dan begini. Ada orang yang suka berdusta, diadab begini dan begini. Ada pemakan riba, macam-macam disebutkan semuanya. Kenapa panjang lebar Rasulullah membahas? Karena saat itu memang sangat dibutuhkan pembahasan yang panjang lebar. Rasulullah juga pernah menceritakan sebuah hadis yang cukup panjang. Tentang apa? Tentang peristiwa di padang mahsyar. Yang berlaku nanti ada di dalamnya itu adalah syafaat Nabi yang paling besar. Itu panjang lebar juga. Dan ini pembahasannya bukan di dalam materi kita. Tapi ini sebagai gambaran bahwa umumnya Nabi itu ketika berbicara singkat padat. Itu jawamiul kalim. Tapi ketika ada kebutuhan diluaskan, pembahasan lebih lebar, pembahasan yang sifatnya itu membutuhkan perincian-perincian, maka Rasulullah kadang-kadang merinci pembahasannya. Ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Para ulama mengatakan bahwasanya itulah Nabi memberikan contoh kepada kita agar kita ini sebagai orang yang mukmin menerapkan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Apa katanya? Aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik-baik. Kalau tidak, maka diam. Ini kaidahnya orang mukmin sejati. Jadi mukmin sejati itu yang terucap kalamnya pasti baik. Ya. Mukmin sejati kalau tidak bisa mengucap yang baik, diam. Tidak ada ucapan kotor, tidak ada mengumpat, tidak ada melaknat, tidak ada mengeluarkan kata-kata kotoran binatang. Ya. Yang mengherankan itu ada sebagian orang ya, ketika marah itu menyebut kotorannya sendiri. Kok bisa gitu loh? Kenapa? Nah, ini menunjukkan kurang sabar. Jadi ketika dia marah kepada orang lain, yang keluar kotoran manusia malahan. Ada yang lebih ringan, tapi ini pun buruk, binatang-binatang. Bahkan binatang yang haram disebutkan. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Fudail ibnu Iyad mengatakan, al-mu'minu, ini ciri-cirinya. Al-mu'minu qalilul kalami katsirul amal. Wal munafiqu katsirul kalami qalilul amal. Ini salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang mukmin sejati itu adalah kalamnya minim, sedikit, ya, tapi banyak berbuat. Jadi lebih banyak berbuat daripada berbicara. Tidak pakai katir kalam, langsung gerak aksi. Kan kadang-kadang kita kan enggak, banyak kalam begini tapi enggak jalan-jalan. Ya. Banyak sekali orang-orang yang begitu. Apa saja berbicara kebaikan demikian, oh saya akan begini, tapi enggak jalan-jalan. Ya. Jadi orang mukmin sejati itu adalah kalamnya minim tapi aksinya banyak. Perbuatannya nyata. Sedangkan orang munafik ciri-cirinya apa? Kebalikannya. Katsirul kalam qalilul amal. Banyak ngomong
tapi sedikit atau minim berbuat. Jadi para ulama mengatakan ini ciri munafik yang kesekian. Kalau yang masyhur kan tanda munafik itu apa? Kalau berbicara bohong, dusta. Kalau diberi amanat, khianat. Apa lagi? Kalau berjanji mengingkari janji atau menyelisih janji. Ditambah di sini satu lagi, apa itu? Ngomongnya banyak tapi aksinya minim. Ini diantara ciri-ciri orang munafik. Kemudian ikhwan fillah, a'azzakumullah, disebutkan juga oleh sebagian ulama seperti Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Apa itu? Dan ini efek buruk orang yang banyak cakap. Kata beliau, kathratul kalami tadhhabu bil waqari. Dalam sebuah kitab As-Samtu yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, beliau mengatakan banyak bicara itu akan menghilangkan wibawa. Jadi orang kalau katir kalam, antum mengerti katir kalam ya? Bahkan antum sudah biasa katir kalam ini orang ini, gitu kan? Sudah jadi bahasa kita itu. Ya itu sama. Katir kalam, cuman pakai ta yang benar. Katir kalam. Ya, kita biasanya katir kalam gitu. Tidak masalah, beda dikit. Tapi maksudnya sama. Maksudnya adalah orang yang banyak bicara itu akhirnya apa? Hilang wibawanya. Jadi wibawanya hilang. Ya, tidak ada kehormatan di mata orang lain. Orang akan mengatakan, oh ini siapa itu dia? Oh si fulan. Oh si katir kalam itu. Sampai begitu kan. Jadi orang tidak lagi menghormati dia. Itu efek buruk daripada orang yang terlalu banyak bicara. Bahkan orang yang banyak bicara itu dihindari oleh orang lain. Antum mungkin pernah merasakan ada teman yang banyak bicaranya, sehingga apa? Ada dia menghindar. Pernah nggak kira-kira? Maunya nggak ketemu, pernah? Nah itu, berarti kan ada seperti itu. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kira-kira kalau kita ini ngajak bicara orang, teman kita ini ada kesibukan nggak? Teman kita ini penting nggak waktunya? Teman kita ini mungkin ada acara nggak? Bila perlu izin dulu, maaf, saya mau ngobrol sebentar, 5 menit bisa nggak? Kan gitu. Enggak, ini kadang-kadang datang ngajak ngobrol, kemudian nggak tahu waktu. Ya, padahal yang diobrolkan ya itu aja gitu. Nah ini seperti ini termasuk kathirul kalam. Kemudian waqala Abdullah ibnu Abi Zakaria. Ibnu Abi Zakaria mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, wa man kathura saqatuhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu amatallahu qalbahu. Kata Ibnu Abi Zakaria, barang siapa banyak bicaranya, maka akan banyak kesalahannya, ketergelincirannya. Nah ini menunjukkan kepada kita, kalau kita nggak mau banyak salah ucap, ya nggak usah banyak bicara. Kalau orang banyak bicara, karena banyak bicara itu pasti 1, 2 tergelincir, keliru, salah. Kadang-kadang ngomong nih orang padahal nggak benar, kadang-kadang baru menerima kabar dari orang langsung disampaikan, belum cek, belum tabayyun, lalu disampaikan kepada orang lain ternyata salah, kan itu. Atau aib orang lain disampaikan padahal itu rahasia. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, yani kafa bil mar'i kadiban an yaqula bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan berdusta apabila dia menyampaikan semua yang didengar. Ternyata apa? Ini peringatan bagi kita, semua yang masuk maklumat di pendengaran kita belum tentu itu harus disampaikan semuanya, belum tentu. Harus dipilah, dipilih. Mana yang disampaikan ke orang, mana yang menjadi simpanan. Karena kadang-kadang orang menyampaikan kepada kita itu kadang-kadang curhat. Ya, apa curhat itu? Apa? Curhat itu apa? Menyampaikan isi hati yang sifatnya itu rahasia. Dia menyampaikan kepada kita, mungkin dia karena terbuka kepada kita.
sehingga mungkin dia berharap kita bisa kasih masukan yang positif. Kadang-kadang begitu, ya. Apalagi sampai orang itu mengatakan ini rahasia ya, sama kita aja, jangan ke orang lain. Nah, ini mau tidak boleh disampaikan, sampai kepada istri pun tidak boleh. Kalau dia sudah mengatakan iya. Kadang-kadang kan kita enggak. Ketika dapat curhatan orang lain, teman itu mengatakan jangan disampaikan ke siapa-siapa, saya curhat kepada kamu saja, jangan kepada siapapun. Pulang langsung, ada kabar ini kepada isinya, tapi rahasia ya, jangan ceritakan siapa-siapa. Diceritakan semuanya. Isinya nanti punya temannya begitu dibilang, rahasia besar ini, jangan bicara, sampaikan juga. Akhirnya sudah menjadi rahasia umum atau pengumuman pada hakikatnya. Nah, seperti ini ikhwan fillah azakumullah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zakaria, barang siapa ucapannya, bicaranya banyak, maka pasti banyak salahnya. Dan siapa yang banyak salahnya, maka semakin tipis rasa takutnya kepada Allah. Dan siapa yang tipis rasa takutnya kepada Allah, maka akhirnya Allah mematikan hatinya. Jadi asalnya apa? Banyak bicara, nggak bisa kontrol omongan. Akhirnya banyak salah, terlalu banyak salah, terbiasa ngomong-ngomong nggak diperhatikan kesalahannya. Akhirnya apa? Hilang rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya ngomong-ngomong, baik, buruk, benar, salah, bohong-bohong pun diucap semuanya. Akhirnya apa? Matilah hatinya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian hati. Nah, ini bahaya ikhwan. Kalau hati itu mati, itu lebih buruk daripada fisik yang mati. Kalau fisik yang mati, wafat yakni, maka dia masih bisa hidup di alam kubur dan di akhirat. Tapi kalau dia mati hatinya menjadi buta, maka dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, diterjang semuanya. Bahkan kadang-kadang keliru, yang baik dianggap buruk, buruk dianggap baik. Akhirnya apa? Karena sebab mati hatinya, dia tidak bisa membedakan mana baik buruk, dia melakukan berbagai macam dosa. Bukankah ketika seorang itu tidak tahu karena minim tentang ilmu, karena ketidaktahuannya, karena buta hatinya, sehingga dia jatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Kadang-kadang orang itu karena memang tidak tahu, tidak bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Kita bisa melihat ibrah bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka baru masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. 8 Hijriah itu ada peristiwa penting. Tahun 8 Hijriah itu ada peristiwa penting, yaitu penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam jumlah yang besar menaklukkan kota Makkah dengan mudah sekali. Lalu penduduk Mekah yang tadinya memusuhi dakwah Islam berbondong-bondong masuk Islam, ya, takluk kemudian kota Makkah. Nah, setelah menaklukkan kota Makkah, kemudian masuk Islam sekitar 2000-an orang dari penduduk Mekah. Ternyata Allah memerintahkan Nabi Muhammad meneruskan perjalanan ke lembah Hunain, perang Hunain. Perang Hunain itu lembah, ya agak jauh dari Mekah, ya, bukan kembali ke Madinah, meneruskan perjalanan. Maka berangkatlah sekitar 100.000 orang sahabat Nabi, tambah 2.000 orang yang baru masuk Islam, yang belum ngerti apa-apa. Ketika perjalanan melewati ada sekelompok kaum, ada pohon besar, di situ ada gantungan-gantungan, yaitu pedang, ya. Mereka tawaf, mereka beriktikaf di sana. Ternyata pohon ini dikenal dengan istilah zatu apa? Pohon zatu anwat. Pohon digunakan untuk menggantungkan pedang dan yang lainnya agar lebih ampuh ketika untuk perang. Lalu orang-orang Islam yang baru masuk Islam melihat, tertarik, loh kok bagus ya, enak ini. Kalau kita punya pohon begitu, lalu pedang kita gantungkan sebentar, ampuh nanti kalau perang menangan ini. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan buat kami juga
tempat yang seperti itu, pohon yang bisa digantungi senjata agar kemudian senjata itu lebih kokoh, lebih ampuh, bisa menangan. Maka Rasul terkejut dan Rasulullah bertakbir karena terkejut, lalu mengatakan itu adalah yaitu petunjuk orang-orang sebelum kalian, sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Mereka mengatakan, yaitu Bani Israel kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami, yaitu angkatlah untuk kami satu Tuhan, ya, sebagaimana mereka-mereka, yaitu orang-orang musyrik itu banyak Tuhannya. Lalu Rasulullah membantah dengan perkataan innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu kaum yang bodoh atau kaum yang tidak mengetahui hukumnya. Nah, lihatlah bagaimana orang yang karena minim ilmu, ya, maka dia jatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Nabi yang bernama Amr ibnul As mengatakan, al-kalamu kaddawa, in aqlalta minhu nafa' wa in aktsarta minhu sara'. Kata beliau radhiyallahu an, lisan ini atau bicara itu seperti obat. Kalau bicaramu sedikit maka bermanfaat. Kita kalau minum obat kan 1 butir, paling maksimal 2 butir kan itu, sedikit, nggak seperti makan nasi gitu. Nah, itu akan bermanfaat. Ada dosisnya, kadarnya ada, ditentukan. Tapi kalau engkau ngomongnya banyak, ya, seperti orang minum obat banyak-banyak, akan membinasakan dirimu. Ya, mestinya 1 butir diminum 10 langsung. Ya, innalillahi kan itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ditambahkan oleh Mansur Al-Faqih. Mansur Al-Faqih mengatakan la tuksiranna fa khairul kalamil qalilil hurufi al-kathiril ma'ani. Kata Mansur Al-Faqih, jangan banyak-banyak bicara, sebaik-baik bicara itu adalah yang sedikit huruf-hurufnya tapi banyak makna-maknanya. Ini menyitir apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, dan kita meskipun tidak sama dengan Nabi dianjurkan untuk mendekati sifat Nabi, yaitu kalamnya sedikit tapi manfaatnya banyak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, perkataan Nabi tadi dalam hadis yang pertama tadi kita sebutkan, man dalla ala khair. Kalau kita belajar bahasa Arab, man itu banyak, artinya banyak. Ada man itu istifham, man itu untuk bertanya, man anta artinya siapa kamu. Tapi ada man itu adalah syarat. Ini kalau belajar sedikit nahwu sorof itu pasti nyangkut ini, ya. Tapi kalau nggak pernah sama sekali ya sudah ditelan aja, nggak apa-apa insya Allah. Man ini syarat, dan para ulama mengatakan wasyartu yufidul umum. Isim syarat itu konsekuensinya menyeluruh, umum. Apa artinya? Ketika Nabi mengatakan man dalla ala khairin, siapapun, nah ini man ini yang menunjukkan suatu kebaikan. Para ulama mengatakan karena man ini adalah umum, maka itu mencakup siapa saja yang mau memberi petunjuk kebaikan. Gak pandang, laki-laki bisa, perempuan bisa, tua, muda, sama semua. Orang lemah, orang kuat, pemimpin, rakyat biasa, orang terkenal, orang tidak terkenal, semuanya sama. Punya kesempatan yang sama mendapatkan pahala ini. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja bisa mendapatkan pahala dari sisi ini, memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain. Orang alim atau orang gak alim memiliki kesempatan sama. Ya. Antum dan saya sama, punya kesempatan sama mendapatkan pahala memberikan petunjuk, menjadi kunci pintu kebaikan. Sama, tidak ada beda.
Nabi bukan nabi sama. Ya. Bahkan orang